Shalom. Dari studio Gereja Masyiat Hari ke-7 Daerah Conference Minahasa. Dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Sebelum kita mulai untuk mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang pertama, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kebutuhan kami yang terbesar, kiranya kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami. Agar ketika kami belajar firman-Mu lewat pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang pertama di triwulan yang kedua 2023, dapat memberikan kekuatan iman bagi kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Topik kita di pelajaran yang pertama adalah Yesus menang, iblis kalah. Ayat tema yang diangkat di dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Dalam ayat ini berkata, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah, dan memiliki kesaksian Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih, dalam pelajaran ini, kita akan melihat bagaimana pandangan-pandangan yang telah ditulis bahkan dijelaskan dalam pelajaran sekolah Sabat. Paulus mengamarkan kita karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Itu terdapat di dalam Kitab Perjanjian Baru dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-12. Dalam Wahyu pasal 12 menjelaskan siapa kekuatan yang berperang melawan kita. Bagaimana pertikaian ini dimulai dan bagaimana itu akan berakhir. Yesus menang, setan kalah. Ada beberapa poin yang sangat penting yang kita akan belajar. Yang pertama adalah pertentangan kosmik. Yang kedua, peperangan yang menentukan. Yang ketiga adalah pemenang. Dan yang keempat, serangan balasan setan. Dan yang terakhir, yang sisa diserang. Nah, mari kita lihat bagian-bagian yang sangat penting ini dalam pelajaran sekolah Sabat. Yang pertama adalah pertentangan kosmik. Dalam Wahyu 12 ayat yang ke-7 katakan begini. Maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Wahyu 12 ayat 7 sampai ayat 8 menggunakan simbol untuk menceritakan bagaimana konflik dimulai di sorga. Itu adalah konflik antara dua orang, atau yang dilambangkan dengan Mikael dan naga. Nah, kita melihat bahwa pendukung mereka adalah atau malaikat mereka. Mikael menang dan naga itu pada akhirnya diusir dari surga. Pertanyaan, mengapa perang ini dimulai? Tuhan telah memberikan kehendak bebas kepada Lucifer dan dia memilih untuk merebut tahta dalam semesta. Tidak ada malaikat yang netral. Mereka harus memilih antara Mikael dan naga. Konflik ini berlanjut di bumi. Jadi kita harus memilih untuk mendukung Mikael atau melawan dia. Itu terdapat dalam Lukas 11 ayat yang ke-23. Nah, mari kita lihat penjelasan-penjelasan berikutnya. Peperangan yang menentukan. Dalam Wahyu 12 ayat 4 mengatakan bahwa dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ada beberapa hal yang sangat penting di mana kita harus menafsir simbol-simbol dalam Wahyu pasal 12. Yang pertama, naga disimbolkan setan. Wahyu 12 ayat yang ke-9. Ini didukung oleh sepertiga malaikat. Itu terdapat dalam ayat yang ke-4. Kemudian yang kedua adalah perempuan yang dilambangkan gereja Allah.
baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Itu terdapat dalam Yehezkiel 16 ayat 46 dan 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Kemudian yang berikut adalah anak laki-laki, dilambangkan Yesus Kristus. Dianiaya sejak dia lahir dalam Matius 2:13. Ia naik ke sorga, Markus 16 ayat 19. Dan diberi otoritas atas semua bangsa dalam Wahyu 2 ayat 26 sampai 27 dan pasal 19 ayat yang ke-15. Nah, kita lihat poin yang berikut adalah peperangan yang menentukan. Wahyu 12 ayat yang keempat katakan begini. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya. Segera perempuan itu melahirkannya. Nah, mari kita lihat penjelasan. Sejak Yesus lahir sebagai manusia, setan berusaha menghentikan Yesus dari memenuhi misinya. Itu ada di dalam Ibrani 4 ayat 15. Kemudian Yesus menang dengan mati di kayu salib. Kolose 2:15. Setan telah diizinkan masuk di sorga. Ayub 1 ayat 6. Tetapi hal itu tidak berlaku lagi sejak Yesus memenangkan peperangan yang menentukan itu. Pada akhirnya setan dilemparkan ke bumi untuk selama-lamanya. Kita bisa lihat itu dalam Wahyu 12 ayat yang ke-9. Nah, kita lihat poin yang berikut, yaitu pemenang. Ayat 11 dalam pasal 12 kitab Wahyu katakan bahwa dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Dalam Kolose 1 ayat 20 katakan bahwa Yesus menang. Dan pasti kita juga menang. Oleh apa? Oleh darah Yesus. Kita sudah menang. Tetapi kemenangan terakhir Yesus masih akan datang. Itu dalam 1 Korintus 15 ayat 22 sampai 26. Meski akhir pertentangan belum tiba, kita sudah menang. Hutang kita dihapuskan. Dan kita dijadikan sempurna di hadapan Allah ketika kita menerima apa yang Kristus lakukan bagi kita untuk iman kita. Kita menang dan Tuhan akan memberikan segalanya kepada mereka yang menang. Itu dalam Wahyu pasal 21 ayat yang ke-7. Nah, mari kita lihat poin yang berikut. Serangan balasan setan. Nah, apa itu? Bagaimana caranya? Wahyu 12 ayat 13 katakan, dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, pertanyaan, berapa lama setan menganiaya gereja? Wahyu 12 ayat 6, ayat 14 dikatakan bahwa 42 bulan, 1260 hari, 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dalam penjelasan ini sangat jelas tertulis di dalam kitab Wahyu dan di dalam kitab Daniel. Wahyu pasal 11, Wahyu pasal 13, Wahyu pasal 12 dan Daniel pasal 7 dan Wahyu pasal 12. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih, ini sangat penting untuk kita pelajari. Dalam 42 bulan sama dengan 1260 hari, sama dengan 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Semua periode penganiayaan dalam Daniel dan Wahyu adalah sama. Nah, kita lihat serangan balasan dari setan. Wahyu 12 ayat 13 berkata begini. Dan ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu
perempuan yang melahirkan anak laki-laki itu. Jadi dalam masa nubuatan 1 hari sama dengan 1 tahun. Itu ada dalam Bilangan 14 ayat 34. Di dalam Yeskiel 4 ayat yang ke-6. Nah, mari kita tinjau kapan 1260 tahun penganiayaan dimulai dan diakhiri. Kekuatan agama yang korup dan otoriter memimpin penganiayaan ini kepausan. Nah, dari tahun 538 sampai 1798. Pada waktu itu orang-orang yang setia ditopang oleh Allah di padang gurun atau tempat-tempat yang jarang penduduknya. Itu ada dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 ayat 14. Tuhan menjaga mereka. Tuhan menjaga gerejanya selama waktu itu. Dan dia juga akan menjaga umat yang sisa, yang setia pada akhir zaman. Kita lihat poin yang sangat penting yang sisa diserang. Wahyu 12 ayat 17 berkata, maka marah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain, yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Nah, saudara-saudara, jadi sejak tahun 1798 meningkatkan serangannya terhadap yang lain, yang sisa adalah kelompok kecil dengan 2 ciri-ciri utama. Mereka mematuhi perintah-perintah Allah. Mereka mengingat hukum Tuhan yang terlupakan. Mereka memiliki kesaksian tentang Yesus Kristus. Mereka setia kepada juru selamat mereka. Di dalam Yesus, oleh Yesus, melalui Yesus, dan karena Yesus, kemenangan kita terjamin. Saudara-saudara, kita lihat di zaman ini, bahkan di zaman sekarang, luar biasa, Allah itu memberikan kita kekuatan kepada kita. Ada satu kutipan sebagai penutup pada saat ini. Di dalam buku manuskrip Book 3 nomor 168 halaman 109 berkata, Tuhan akan memburu kita pada saat diperlukan, tetapi Dia tidak akan memaksa kita untuk mengasihi dan menaatinya. Kita harus memberikan kepadanya kasih kita yang sepenuhnya. Dia ingin kita mempercayainya dan mengungkapkan isi hati kepadanya. Dia memahami keinginan kita dan memiliki banyak sumber daya untuk membantu di setiap saat kesulitan. Kita tidak dibiarkan berpegang sendiri, tetapi kita memiliki pertolongan Kristus, dan dalam namanya kita dapat keluar sebagai pemenang. Saudara-saudaraku yang kekasih, lewat pelajaran sekolah sahabat ini, biarlah ini boleh memberikan kekuatan iman kita. Berbagai macam tantangan iman, tantangan hidup, kita tetap datang kepada Yesus. Pasti kita akan memiliki kemenangan. Kita akan tutup. Mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih lewat firman-Mu dalam pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang pertama di triwulan yang kedua 2023 boleh memberikan kekuatan, penguatan bagi kami semua, dan kami boleh menang ketika kami bersama dengan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.